guys, ini motor sudah hidup. Oke teman-teman semua dari penonton Henok Otomotif, di video kali ini ada permasalahan dari motor Mio M3 Mio 125. Jadi motor ini mati total, tidak bisa hidup. Jadi belum tahu apa permasalahannya. Tapi kalau saya lihat bagian starter kakinya itu sangat ringan. Kemungkinan motor ini terjadi loss kompresi. Jadi untuk bagian starter ini, starter kakinya itu sangat ringan seperti ini. Ini saya gunakan tangan saja seperti ini. Starter kaki ini sudah bisa turun. Jadi permasalahan biasa terjadi pada motor Matic. Kalau starter kakinya itu ringan seperti ini, biasa terjadi loss kompresi atau biasa saya sebutkan itu bocor bagian klepnya. Jadi nanti saya akan periksa dulu, saya akan bongkar bagian headnya untuk memeriksa bagian klep apakah memang benar-benar bocor atau tidak. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu bagian oli mesin. Jangan-jangan motor ini kehabisan oli. Nanti saya akan cek dulu. Kita cek dulu untuk ukuran olinya, apakah masih ada, masih banyak atau tinggal sedikit. Oh iya, olinya masih banyak ya teman-teman. Oli kelihatannya oli ini baru habis diganti. Nanti saya akan bongkar saja untuk memeriksa bagian klepnya apakah memang benar-benar bocor. Karena bagian starter kakinya sudah sangat ringan teman-teman. Nanti saya akan bongkar dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya bongkar untuk bagian head atau kopnya untuk motor Mio M3. Kemudian langkah selanjutnya saya akan melakukan pengetesan bagian klep, mengecek mana saja klep yang bocor ya teman-teman. Untuk cara pengecekan kita gunakan saja bensin. Bensinnya kita langsung masukkan saja di lubang sini, lubang intake dan outnya ya. Untuk klep in kebocorannya ada tapi sedikit sekali. Kita coba untuk klep yang bagian X. Oke, klepnya sangat bocor ya. Ini untuk klep X ini kebocorannya sangat banyak. Oke, bisa kalian lihat untuk klep X ini sudah bocor teman-teman. Jadi ini penyebab dari bagian starter kaki itu terasa sangat ringan dan motor ini susah hidup, tidak bisa hidup. Itu karena terjadi bocor kompresi akibat klep X ini sudah mengalami kebocoran. Untuk kebocoran bagian klep ini itu ada dua cara, ada dua tipe kerusakannya. Yang pertama hanya kotor saja di bagian permukaan klep, atau yang kedua klep ini sudah keropos ya, sehingga terjadi ruang atau jarak atau celah untuk kompresi itu bisa tembus ya teman-teman. Ini saya akan bongkar dulu bagian klepnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan bongkar saja untuk bagian kopnya untuk memeriksa bagian klep ya.
Oke, ini untuk kondisi klep yang bocor, klep bagian X. Bisa teman-teman lihat untuk klep X ini sudah sangat keropos seperti ini. Sudah kotor, ini sudah banyak kotoran yang tertahan di bagian permukaan klep. Sehingga klep ini tidak bisa rapat. Sehingga kompresi itu lewat di sini ya, di permukaan klep ini, sehingga terjadi loss kompresi. Akibat klep X ini sudah terlalu kotor, teman-teman. Jadi caranya untuk memperbaiki ini tinggal dilakukan skir klep saja untuk meratakan kembali bagian permukaan klep ini. Untuk kondisi ini nanti kita lihat setelah selesai skir klep. Untuk mengetahui klep ini masih layak atau tidak, kita lakukan dulu skir klep untuk melihat bagian permukaannya apakah masih bisa rata kembali atau sudah tidak. Untuk bagian klep in sudah kotor juga seperti ini, sudah hitam. Untuk kondisi headnya seperti ini, sudah sangat kotor ya. Nanti saya akan bersihkan dulu dan akan melakukan skir klep agar permukaan klep ini bisa rata kembali, teman. Ini teman-teman untuk bagian part-part dari kopnya atau headnya ini sudah selesai saya bersihkan. Kemudian untuk kondisi klep, ini masih rata bagus. Sudah saya lakukan skir dan masih layak untuk dipakai. Ini untuk bagian klep innya. Jadi klep ini tidak rusak, tidak mengalami kerusakan. Klep ini hanya kotor saja, sehingga tinggal saya lakukan skir klep dan klepnya sudah kembali rata. Seperti ini ya teman-teman. Oke, nanti saya akan pasang saja, pasang kembali untuk bagian part-part dari head atau kop ya. Saya akan rakit kembali. Oke teman-teman, ini untuk pemasangan bagian kopnya atau part-part pada kop, pada bagian headnya ini sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan pengetesan untuk bagian klepnya, apakah masih bocor atau sudah tidak. Oke, tidak bocor ya untuk klep innya. Kita coba untuk klep X nya. Oke, untuk klep X nya juga sudah tidak bocor. Oke, jadi teman-teman kalau mengalami kendala motor itu mati mendadak, kemudian starter kakinya itu menjadi sangat ringan, bisa disimpulkan untuk masalah ada pada bagian klep yang mengalami kebocoran, atau masalah-masalah yang sering terjadi pada bagian klep ini. Setelah motor itu panas, motor itu akan mati sendiri, dan setelah motor itu dingin dia akan hidup kembali. Nah, hal-hal seperti itu juga disebabkan oleh
bagian klep ini sudah mulai mengalami kebocoran, sehingga waktu kondisi mesin panas motor itu terjadi loss kompresi karena bagian klepnya itu sudah mengembang, karena permukaan klep sudah tidak rata dengan bagus sehingga terjadi loss kompresi pada bagian klep ini. Itu masalah-masalah yang sering terjadi pada bagian klep ya teman-teman. Oke, untuk kondisi ini saya akan pasang saja, kemudian saya akan coba hidupkan. Oke teman-teman semua, ini untuk bagian mesinnya sudah selesai saya pasang. Kemudian untuk starter kakinya, itu sudah sangat keras kalau kita menggunakan tangan. Kalau yang sebelumnya kita gunakan tangan saja, starter kaki ini bisa turun. Tapi untuk kondisi sekarang, starter kakinya sudah tidak bisa turun kalau kita menggunakan tangan, karena kompresinya sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Tinggal saya akan coba hidupkan saja. Mudah-mudahan permasalahannya hanya di bagian klep yang bocor teman-teman. Oke guys, ini motor sudah hidup. Untuk mesinnya sudah normal, sudah hidup. Jadi permasalahan dari motor ini, dia mati total, starter kakinya itu sangat ringan. Itu terjadi bocor kompresi akibat klep yang sudah kotor teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Henok Otomotif. Nanti kita bertemu di video-video yang lain lagi ya. Salam dari Henok Otomotif dan terima kasih.